pengetahuan elit militer negara lain, Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia atau TNI dikenal memiliki kemampuan kanuragan. Ilmu kanuragan ini merupakan ilmu yang memusatkan tenaga dalam. Bagi militer negara lain, ilmu ini disebut ilmu mistis. Ilmu itu tidak dimiliki oleh pasukan elit asing dari negara lain. Meski tidak unggul di teknologi dan persenjataan, namun Tentara Nasional Indonesia atau TNI memiliki ilmu yang buat tentara asing kesulitan meladeninya. Bagi TNI, pasukan khusus Amerika terlalu mengandalkan teknologi. Pasukan khusus Amerika Serikat di saat tidak dibekali dengan peralatan teknologi maju. Awal pembentukan pasukan khusus TNI pun membandingkan beberapa pasukan khusus di berbagai negara untuk dijadikan role model. Ketika tahun 1980-an, ABRI atau TNI hendak membentuk pasukan khusus yang antara lain memiliki kemampuan teror. Satuan pasukan khusus dari berbagai negara pun dijadikan sebagai referensi. Dari berbagai referensi yang diperoleh, TNI pun melihat beberapa pasukan yang dinilai cocok. Pasukan khusus yang memiliki kemampuan komplit tanpa terlalu tergantung dengan teknologi. Pasukan khusus dari Jerman GSG-9, Inggris SAS, pasukan khusus anti-teror Angkatan Laut Prancis, dan pasukan khusus Korea Selatan. Satuan-satuan di atas banyak mempengaruhi pembentukan pasukan khusus di lingkungan TNI, seperti Kopassus, Kenjaka, Kopaska, dan juga Paskas. Teknik pelatihan pasukan khusus dari sejumlah negara itu kemudian Ankam, Kepala Pusat Intelijen Strategi Letjen TNI LB Bordani. Beni meminta segera diterapkan dalam pembentukan pasukan khusus TNI di Kesatuan Kopassus. Pasalnya, semua teknik yang diramu dari berbagai aliran pasukan khusus itu diyakini mampu membentuk tiap personel pasukan khusus TNI menjadi pasukan tempur yang sangat profesional. Profesional yang dimaksud oleh Letjen Beni adalah tiap personel pasukan khusus yang sudah terlatih, baik bisa melaksanakan misinya hingga tuntas meski hanya bermodal peralatan dan persenjataan yang sangat terbatas. Dengan kata lain, kehebatan pasukan khusus tidak ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam pertempuran, melainkan oleh kemampuan personel dalam menguasai ilmu bela diri, penggunaan senjata tajam, dan keterampilan penggunaan senjata api yang tidak dilengkapi dengan teknologi yang serba canggih. Oleh karena itu, demi mencetak pasukan khusus yang dalam misi tempurnya tidak terlalu tergantung pada teknologi, Letjen LB Bordani melarang pasukan-pasukan khusus Amerika Serikat untuk dipergunakan sebagai referensi. Hingga saat ini, pasukan-pasukan khusus Amerika Serikat seperti Green Berets, Navy SEAL, Delta Force, dan juga SWAT memang selalu tergantung kepada teknologi militer untuk mendukung operasi tempurnya. Misalnya untuk melakukan pertempuran malam hari. Semua pasukan khusus Amerika Serikat sangat tergantung kepada teropong pelihat malam atau Night Vision Google atau NVG. Dengan menggunakan teropong seperti ini, tentara Amerika Serikat bisa melihat targetnya dalam pasukan khusus seperti Kopassus. Untuk melihat dalam gelap tidak perlu NVG. Pasukan khusus TNI AD dibekali ilmu bela diri pernapasan merpati putih sehingga bisa melihat dalam gelap. Setiap prajurit Kopassus juga mampu menembak tepat layaknya sniper tanpa dibantu oleh teropong dalam jarak minimal 300 meter. Sedangkan pasukan khusus Amerika Serikat umumnya bisa melakukan dengan bantuan teropong. Pasukan khusus Amerika Serikat yang umumnya berbadan besar kadang merasa superior dibandingkan pasukan khusus TNI yang berbadan lebih kecil. Tapi para pasukan khusus Amerika Serikat itu menjadi tidak berkutik ketika ilmu debus pasukan khusus TNI mulai dikeluarkan. Seperti menjadi kebal oleh sabetan senjata tajam berkat ilmu debus yang dikuasai. Seorang badan raksasa hanya bisa kebingungan. Pasalnya ketika pasukan khusus Amerika Serikat itu disuruh berdiri di atas lembar kertas koran dan kemudian diangkat oleh dua pasukan khusus TNI sambil mengerahkan tenaga dalamnya, ia bisa terangkat dengan sangat mudah. Namun yang paling mudah untuk membuat blunder para pasukan khusus Amerika Serikat adalah ketika dalam latihan Jungle Survivor mereka disuguhi buah durian. Tak ada seorang pun pasukan Amerika Serikat berani makan durian, sementara pasukan khusus TNI bisa menyantap semua durian penuh gairah dan sukacita. Berkat kemampuan pasukan khusus Indonesia yang tiap personelnya menguasai ilmu bela diri dan tenaga dalam itu, sesungguhnya telah membuat para jenderal di markas besar Amerika Serikat, Pentagon, merasa ketakutan.
Para jenderal di Pentagon yakin pasukan khusus Indonesia menguasai ilmu hantu. Sementara pasukan khusus Amerika sama sekali asing dengan ilmu kebatinan tersebut. Sewaktu mempraktikkan ilmu debus, benar-benar membuat para pasukan khusus Amerika Serikat sama sekali tak berkutik. Maka menjadi masuk akal jika dalam pertempuran melawan pasukan khusus TNI, para pasukan khusus Amerika Serikat yang bertempur tanpa menggunakan teknologi militer canggihnya bisa dengan mudah dikalahkan. Demikianlah kehebatan pasukan khusus TNI yang membuat banyak pasukan elit khusus negara asing, bahkan Amerika Serikat, merasa ciut nyali dan tak berkutik. Like dan share video ini jika Anda suka, serta tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video menarik terbaru dari kami selanjutnya.